Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin membagikan 5 text editor yang saya rekomendasikan untuk bahasa Python. Oke, mungkin terlebih dahulu kita bahas dulu apa itu bahasa Python. Bahasa Python dari Wikipedia. Nah, bahasa Python adalah bahasa pemrograman tujuan umum yang ditafsirkan tingkat tinggi dan dibuat oleh Guido van Rossum. Yang pertama kali dirilis pada 1991. Nah, Python ini terdiri dari beberapa versi, dan versi yang tertinggi yang sekarang itu adalah 3.8, dan juga nanti akan ada pengembangan selanjutnya yaitu di 3.9. Oke, itu bahasa Python, dan untuk membuat kode-kode pada Python tersebut kita pasti memerlukan yang namanya text editor. Text editor itu adalah sebuah software yang berfungsi untuk menuliskan barisan kode pada bahasa Python. Ya, bisa saja untuk menulis bahasa-bahasa yang lainnya seperti bahasa PHP, bahasa C, C++, C#, dan yang lainnya. Tapi yang saya rekomendasikan di sini ialah text editor untuk membuat kode bahasa Python. Oke. Yang pertama itu yang saya rekomendasikan ialah Spider. Spider itu apa? Spider itu adalah salah satu text editor pada Python yang powerful gitu, yang benar-benar diciptakan untuk si bahasa Python. Jadi di situ kita bisa langsung merunningkan program kita di Spider, dan juga melihat variabel explorer juga di text editor Spider ini. Beberapa keunggulannya yaitu pertama, kita bisa mengedit secara komplit bahasa Python, lalu ada konsol Pythonnya juga, melihat variabel explorernya, profiler, dan juga kita bisa mendebug. Dan yang tidak lupa juga ada perintah dokumentasinya pada software text editor Spider ini. Nah, tampilannya seperti ini. Spider ini juga saya sering gunakan. Oke, ini adalah Spider. Jika mau mendownloadnya langsung saja ke Spider, spideride.org, dan kita scroll ke bawah yaitu download Spider with Anaconda. Nanti untuk selanjutnya saya akan membagikan sebuah tutorial yang lainnya untuk cara menginstal dan melakukan instalasi Spider pada komputer kita. Oke, itu adalah software yang pertama. Software yang kedua yaitu yang namanya adalah PyCharm. Nah, PyCharm itu apa? PyCharm itu yang bisa ditulis untuk menggunakan bahasa Java dan juga Python yang dikembangkan oleh JetBrains. Nah, saya juga sesekali memakai software text editor ini karena lebih lebih berwarna aja gitu kalau kita menulis kode-kode di PyCharm ini. Nah, langsung saja kita ke jetbrains.com/PyCharm untuk mengunjungi website si PyCharm tersebut. Di sini juga kita bisa melihat keunggulannya dan juga beberapa file-file pendukung yang ada di PyCharm. Di sini semuanya juga ada yang open source dan juga ada yang free trial. Tapi jika pemula ataupun masih belajar Python,
lebih baik saya sarankan memakai yang open source saja. Jika mau mendownloadnya langsung saja ke jetbrains.com/pycharm dan juga di sini ada klik download. Oke ya, seperti itu software yang kedua yaitu langsung saja kita lanjutkan. Teks yang ketiga yang saya rekomendasikan untuk membuat bahasa Python atau barisan kode pada bahasa Python yaitu Jupyter Notebook. Nah, Jupyter Notebook ini juga didesain untuk bahasa Python dan juga open source. Nah, Jupyter Notebook ini bisa kita gunakan setelah kita install, kita gunakan itu di dalam localhost browser kita. Dan di sini juga dia kita bisa runningnya per baris. Kalau yang tadi Spider dan PyCharm mungkin bisa berbaris, tapi tidak didesain untuk merunning secara berbaris. Jupyter Notebook ini juga didesain untuk kebutuhan para pekerja data science dan juga untuk mengerjakan kebutuhan machine learning dan juga yang lainnya. Nah, jika mau mendownloadnya langsung saja ke jupyter.org, lalu kita klik install. Nah, ini adalah cara-cara menginstal Jupyter Notebook-nya. Bisa memakai pip dan juga conda. Conda itu adalah anaconda pada Python. Oke, itu adalah software yang ketiga, itu Jupyter Notebook. Kalau yang keempat, saya rekomendasikan yaitu memakai Google Colab. Nah, di video yang sebelumnya kan saya sudah ada membagikan sebuah tips dan trik tutorial Google Colab, dasar-dasar Google Colab. Mungkin yang belum melihat boleh kunjungi dulu videonya di kanan atas video ini. Oke, ini adalah Google Colab. Google Colab juga didesain agar kita bisa menggunakan text editor yang telah dibuat oleh Google gitu. Jadi kita tidak perlu menginstal Python, tidak perlu menginstal library, dan juga tidak perlu menginisiasikan pendukung-pendukung pada Python tersebut karena telah didesain oleh Google secara langsung untuk kita nikmati. Nah, Google Colab itu juga seperti Jupyter Notebook. Kita bisa mengaksesnya secara free dan juga kita bisa diberikan RAM secara gratis serta GPU. Yang didapatkan ialah RAM 13 GB dan juga memorinya 130 GB. Seperti itu kita bisa memakai Google Colab untuk keperluan bahasa Python. Jika teman-teman mau menginstalnya atau dasar-dasar Google Colab-nya, silahkan teman-teman kunjungi video saya yang sebelumnya tentang tutorial Google Colab pada Python. Oke, yang terakhir yaitu untuk membuat kode bahasa Python, saya biasanya juga memakai Sublime Text. Nah, Sublime Text ini juga didesain banyak sekali bahasa yang bisa digunakan seperti bahasa PHP, bahasa C, bahasa C# ataupun yang lainnya, tetapi juga bisa digunakan untuk bahasa Python. Kelemahannya yaitu Sublime Text tidak bisa merunningkan bahasa Python secara langsung. Nah, silakan teman-teman kunjungi sublimetext.com. Di situ juga langsung ada tombol downloadnya. Saya juga setelah ada Sublime Text. Nah, Sublime Text itu bisa kita gunakan untuk beberapa bahasa. Contohnya di sini misalnya kita klik new. Nah, sini kita bisa misalnya kita buat fungsi Python def. Jika kita ingin membuat bahasa Python pada Sublime Text, kita langsung misalnya kita membuat def fungsi, lalu kita ke
ke mana? Nah, ini kita ke sintaks. Nah, sintaks itu ada banyak. Ada dari C, ada C++, ada CSS, HTML, Java, JavaScript. Nah, kita pilih yaitu Python. Nah, kayak gini. Oke, secara langsung dev itu akan berubah menjadi sintaks pada Python. Kayak gitu. Udah ya seperti itu. Yang kelima adalah Sublime Text sebagai pembuat kode atau membuat barisan kode bahasa Python memakai Sublime Text. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Nanti akan saya bagikan lagi video-video tutorial yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.